gereja, apakah yang kamu pikirkan? Gereja yang saya maksud bukanlah bangunan bertembok di mana semua orang berkumpul di dalamnya, yang dipenuhi dengan berbagai fasilitas dan merasakan kenyamanan untuk beribadah. Bukan. Gereja yang saya maksud adalah sebuah tempat di mana orang-orang percaya berkumpul dan mereka berfellowship bersama-sama dalam sebuah ibadah yang menyentuh surga. Orang-orang ini hadir untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan sesuatu kepadanya. Merasakan lawatannya, mereka berdoa dan bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan dengan antusias. Itulah gereja, di mana sebuah tempat itu mampu membuat orang berubah, mengalami pembaruan hidup, dan memiliki iman yang semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus di dalam karakter kehidupannya sehari-hari. Gereja yang saya maksud adalah sebuah tempat di mana kita makan dan minum secara rohani. Sebuah tempat yang kita butuhkan dan tempat kita bertindak untuk saling peduli, saling mengasihi sebagai sebuah keluarga. Gereja yang saya maksud adalah jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan di dalam setiap ibadah, yang membuat setiap orang mengalami mujizat setiap hari, karena everyday with miracle. Itulah gerejaku, G2CC, sebuah tubuh Kristus di dunia di mana aku dan kamu dan kita semua tertanam, berakar, dan tumbuh di dalamnya. G2CC is my church, my community, and my family. Betul, gereja itu adalah kita, komunitas kita, keluarga kita. G2CC adalah kita. Everyday with miracle. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat G2CC yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Mari kita buka hati kita. Mari kita naikkan syukur kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Kau menjagai kami sepanjang waktu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Sebab kami tahu, ketika kami melekatkan hidup kepadamu ya Tuhan, perkara-perkara ajaib akan Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya, sementara puji-pujian kami naikkan, hadirat Kudus-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Memenuhi hati kami, sehingga roh kami semakin menyala-nyala. Kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan. Terimalah sembah syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur kami.
kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, ku naikkan syukur kami, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah nama-Mu Tuhan, kuduslah nama-Mu Tuhan. Kadosh, 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 Kadosh,
diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Saya mau cepat saja yang menyanyikan lagu ini. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji. Mari dengan penuh sukacita kita agungkan namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari katakan amin. Shalom, shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Mari kita bersuka lebih lagi bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Dia sungguh baik bagi kita, bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
bersama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Mari Bapak Ibu. Oleh darah anak domba, yes. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, sekali lagi Bapak Ibu nyatakan. Oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Mari katakan bersama. Oleh darah anak domba, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu mengasihi-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh mempesona bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kasih-Mu mempesona. Kuasa-Mu menggetarkan hati kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saya rindu jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Oh, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Dengan segenap hati, mari nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sekali lagi. Tuhan, sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi kami, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita nyanyikan lagu ini. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
sempurna bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh luas bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan kasih-Mu tinggi, lebih tinggi dari langit. Rasakan kasih Tuhan atasmu. Kemurahan-Mu dalam, lebih dalam dari lautan. Anugerah-Mu luas, luas tiada terkira. Ku takkan tinggalkan-Mu, takkan pernah kasih-Mu tinggi, kasih-Mu tinggi, lebih tinggi dari langit. Kemurahan-Mu dalam, lebih dalam dari lautan. Anugerah-Mu luas, luas tiada terkira. Ku takkan tinggalkan-Mu, takkan pernah meninggal. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Setiap kali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, yang kami rindukan adalah kasih-Mu. Itu memberi kekuatan kepada kami. Kau sangat mengasihi kami. Setiap hari kami sangat bergantung pada kasih-Mu. Dan biarlah kasih-Mu itu mengalir dengan kuat di dalam hati kami saat ini. Sehingga kami melimpah dengan kasih itu. Dan kami bisa membagikannya kepada orang lain. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami hari ini. Sampaikan dengan hikmat-Mu. Sehingga kami bisa mengerti isi hati-Mu itu. Bukan hanya kami mengerti, tapi itu akan mengubah perilaku kami. Terima kasih Tuhan. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Amin. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita belajar dari Yohanes. Dari kitab Yohanes ada sebuah percakapan yang sangat indah yang berlangsung antara seorang guru Yahudi dengan guru Yahudi. Yaitu Nikodemus dengan Yesus. Keduanya sama-sama guru toh.
Dan kita belajar apa yang menjadi berkat Tuhan kepada kita melalui percakapan keduanya yang akan kita pelajari dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Percakapan Yesus dengan Nikodemus ini selalu menarik. Di sepanjang masa, di sepanjang generasi para teolog, terlebih di sepanjang para hamba-hamba Tuhan. Karena penuh dengan metafora. Kita tidak bisa menerjemahkannya secara literal. Ini berbicara mengenai kehidupan rohani yang sangat penting. Yang kalau kita bisa mendapatkan understandingnya, hidup kita akan mengalami kemenangan. Amin. Dan kemenangan itu lahir dari kerinduan, saudara. Kalau Anda tidak rindu mengalami kemenangan, Anda tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Sama seperti jamahan Roh Kudus. Kalau Anda tidak mau mengalami jamahan Roh Kudus, tidak mau loh. Saya mau gini aja. Maka Anda tidak akan pernah mengalaminya. Ingat penjelasan Abuna bahwa ketika kita lahir baru, maka kita disebut sebagai dilahirkan oleh Roh. Dan itu pengalaman sekali seumur hidup. Dan ketika kita lahir baru, Roh Kudus menempati hidup kita. Indwell. Dan itu pengalaman seumur hidup. Sekali seumur hidup. Jadi gak ada pengulangan soal lahir baru itu. Juga gak ada pengulangan ketika Anda percaya bahwa Roh Kudus ada dalam dirimu. Karena sudah menetap. Kecuali Anda menolaknya ya. Dan dia akan keluar. Tapi pengurapan Roh Kudus itu berulang. Itu gak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan lahir baru. Tidak ada kaitannya dengan Roh Kudus yang berdiam di dalam dirimu. Tetapi seharusnya kalau Roh Kudus berdiam di dalam dirimu, Anda akan diurapi terus-menerus. Jadi yang berulang itu pengurapan. Rupa-rupanya Nikodemus ini seorang guru Yahudi belum mengerti mengenai apa itu yang disebut dengan dilahirkan oleh Roh. Bagaimana Roh Kudus menetap. Terlebih dia tidak mengerti bagaimana pengurapan itu turun. Karena dia bertanya. Kami percaya, saudara. Rabi, kami tahu, ayat 2 itu coba lihat kalimatnya itu. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Elohim tidak menyertaimu. Inilah bentuk pengurapan itu. Saudara, dia tidak mengerti. Nah, teladan pertama buat kita dari seorang Nikodemus adalah mari kita mencari tahu. Mau mengerti. Meminta kepada Elohim, Tuhan bukakan firman-Mu itu kepadaku. Bukakan rahasia itu kepadaku. Supaya aku berada dalam level yang lebih naik lagi dalam kehidupanku. Karena Nikodemus ini orang yang merasa sudah paling mengerti semuanya. Tetapi ada satu benih ilahi yang sebenarnya bekerja di dalam dirinya. Sehingga dia datang dengan segala keberanian, mengumpulkan segala keberaniannya sebagai seorang tokoh agama Yahudi untuk datang menjumpai Yesus. Karena Yesus pada waktu itu tidak disenangi oleh orang-orang, apalagi tokoh-tokoh dan teolog Yahudi. Makanya dia datang malam hari, diam-diam. Tidak pengumuman, saudara. Tidak by invitation. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Mereka memiliki semacam gengsi teologis. Aku udah tahu Alkitab. Aku udah tahu. Pernah melihat ada hamba Tuhan tertentu kalau udah naik mimbar, suaranya diberat-beratin. Shalom. Hari ini. Emangnya kalau udah begitu kenapa? Ini namanya gengsi teologis, saudara. Gak usah gitu-gitu pun semua orang tahu kamu hamba Tuhan. Ini yang dimiliki oleh seorang, hampir semua. Orang Farisi, Nikodemus. Dan kawan-kawannya. Yang menarik adalah di antara semua orang Farisi dan teolog-teolog Yahudi yang punya gengsi teologis itu. Jadi tidak mau mendengar kata orang, saudara. Dia merasa paling pintar karena dia merasa dia sumbernya. Ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Di sini kita tahu bahwa
dia tidak mau kedatangannya diketahui oleh semua orang. Dia memiliki hati yang rindu, tetapi di sisi lain, yang si teologisnya juga membuatnya berhati-hati. Dia ingin mencari kebenaran dan dia datang kepada Yesus pada malam hari. Dan dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Elohim tidak menyertainya. Rupanya ini menjadi perbincangan di kalangan para rabi. Bahwa ada seorang yang juga mengaku rabi Yahudi. Kita tidak mampu melakukan mujizat. Sementara dia yang dari Nazaret itu ternyata mampu melakukan mujizat dan tanda-tanda. Dan mereka tahu persis. Dalam sejarah perjanjian lama. Tidak ada seorang yang menjadi utusan Elohim tanpa disertai oleh kuasa dan tanda-tanda ajaib dan heran. Tanpa disertai. Jadi mereka tahu bahwa di dalam diri mereka ada sesuatu yang gak beres. Kenapa kita gak bisa melakukan tanda-tanda seperti yang dilakukan oleh orang itu? Maka akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa dia datang dari Elohim. Datang dari Tuhan. Saudara, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu datang dari Tuhan. 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus di gereja kita itu datang dari Tuhan. Sudah mulai membuahkan hasil, saudara? Satu-satu nanti kita suruh kesaksian. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan terjadi. Ada juga yang gak setuju. Karena alirannya beda. Ya biarin aja. Oleh sebab itu mari kita berusaha mengerti. Mari kita berusaha sebagai anak Tuhan yang meneladani Nikodemus ini. Berusaha mencari tahu. Mau dibentuk. Mau mengalami. Dia rindu mengalami. Pikirannya terbatas. Aku tidak ngerti ini. Tapi aku punya kerinduan. Saudara, kalau Anda datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan. Dia akan dengan senang hati menjawabmu. Ayat 3, Yesus menjawab katanya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bingung Nikodemus, tidak dilahirkan kembali. Ingat, Nikodemus datang dalam perspektif dunianya. Makanya dia bertanya kembali kepada Yesus. Bagaimana mungkin ayat 4, seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi dia bingung. Mengapa dia bingung? Karena belum mengerti. Tetapi yang menarik adalah dia tidak membangun pengertian sendiri. Kita perlu meneladani ini, saudara. Pernahkah ada pasangan suami istri akhirnya kacau dunia persilatan karena membangun pikiran sendiri. Dan berkata, saya pikir, tak pikir gini Saya pikir gini. Nah ini paling sering saya alami di kalangan mahasiswa saya. Kalau saya kasih tugas, berkali-kali saya kasih tahu, baca dulu petunjuknya. Baca dari awal sampai akhir. Baca. Iya Pak, saya sudah baca sekilas, saya pikir. Nah, salah. Kasih tahu kiri kananmu, makanya jangan pikir-pikir. Apalagi suami istri, suami ngomel pada istrinya. Saya pikir kamu seharusnya sudah mengerti. Gimana dia bisa mengerti kalau kamu gak bisa ngomong? Semua harus clear, saudara. Dalam ilmu komunikasi itu semua harus clear. Jadi Nikodemus tidak berhenti. Tiba-tiba ada sebuah pernyataan, kamu harus dilahirkan kembali. Bingung dia. Sekali-sekali khotbah teologis ya. Ya, halo? Anda mahasiswa S3 saya. Jangan Roh Kudus terus. Biar kita mengerti. Bingung. Ketika dia bertanya, jawabannya makin membingungkan. Dilahirkan kembali. Katakan dilahirkan kembali. Akal pikirannya bertanya, gimana caranya aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Apalagi aku udah tua. Jalan lahirnya kecil. Aku juga sudah tua. Yang bisa lewat di situ kan hanya bayi. Gimana mungkin? Maka ini menariknya. Yesus itu selalu membangkitkan rasa ingin tahu. Dia akan ngetes orang. Kalau orang ini mau bertanya lebih lanjut, dia masuk. Kalau tidak mau, dia biarkan. Berarti levelmu cuma segini. Maka jawaban Yesus kepadanya, ayat yang kelima,
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Baru muncul jawabannya. Saya pikir jawaban ini akan membuka pengertian Nikodemus dan membuka pengertian kita. Yesus sedang memberikan penjelasan kepada Nikodemus dan kepada kita, saudara. Bahwa di dalam kerajaan Allah, nilai-nilai kekristenan, kelahiran secara natural saja nggak cukup. Brojol dari ibu kita jepret, diberi nama besar, kita pikir itu sudah cukup. Jadi orang Kristen udah lahir, udah dewasa, kita punya ibu, itu nggak cukup ternyata. Dan hendaknya ini yang menjadi landasan pengertian kita. Bahwa datang ke gereja saja nggak cukup. Menjadi Kristen saja nggak cukup. Baca Alkitab saja nggak cukup. Berdoa saja nggak cukup. Karena itu semua berada di dalam identifikasi hal-hal yang natural. Yesus sedang membawa pengertian Nikodemus dan kita. Bahwa ada hal supernatural yang harus kita kejar. Tidak hanya sekedar hal natural. Orang yang lahir dari daging akan daging. Dan itulah kita. Sebelum kita terima Yesus, kita adalah orang yang lahir dari daging. Dan setelah kita terima Yesus, kita tetap lahir dari daging. Betul? Tapi dalam kehidupan rohani, kedagingan tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Elohim itu tidak berbicara mengenai daging dan sesuatu yang berupa material. Tapi berbicara mengenai non-material, hal-hal yang supernatural. Makanya daging, apa yang dilahirkan oleh daging, tidak cocok untuk kerajaan Tuhan. Itulah sebabnya terminologi ini diungkapkan Yesus kepada Nikodemus, lahir kembali. Inilah yang di dalam kekristenan kita sebut sebagai lahir baru. Banyak orang dewasa secara jasmani. Umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dewasa secara daging. Tapi belum tentu dia dewasa secara rohani. Karena dia belum mengalami lahiran baru. Dan itulah sebenarnya target kekristenan. Bahwa kita sudah Kristen karena KTP. Bahwa kita sudah Kristen karena dilahirkan oleh orang tua yang Kristen. Tapi apakah Anda mengerti kenapa Anda jadi Kristen, percaya kepada Yesus, didiami oleh Roh Kudus? Itu adalah persoalan yang berbeda. Gampang sekali mengenali ciri-ciri orang yang belum lahir baru. Perkataannya kebun binatang. Gampang sekali. Hidupnya juga kebun binatang. Gaya hidupnya kebun binatang. Pokoknya dia menjadi bagian dari, Anda yang ngomong. Itulah yang disebut Rasul Paulus sebagai manusia lama. Jadi kalau kita sudah dilawat oleh Roh Kudus, diurapi, dan terlebih didiami oleh Roh Kudus, seharusnya kita memperlihatkan hal-hal baru dong. Yang lama berlalu kita tinggalin. Kebun binatang ditinggal. Kita menjadi a new man in Christ. Manusia baru dalam Kristus, itulah ciri orang yang sudah lahir baru. Makanya Yesus mau merombak pemikiran Nikodemus dan merombak pemikiran kita. Itu gak cukup coy. Itu masih duniawi. Ini hal yang supernatural aku berikan kepadamu. Naik levelnya. Sudahkah Anda lahir baru? Biarkan pertanyaan ini tergiang-giang di telingamu sampai tidur nanti malam. Karena kita sudah lahir secara natural. Amin. Kekristenan tidak hanya berbicara lahir secara natural, tapi kekristenan berbicara lahir secara supernatural oleh air dan roh. Air itu selalu diidentikan kalau Anda membaca sejarah bapak-bapak gereja, penafsir-penafsir mengenai percakapan Yesus dan Nikodemus. Lahir dengan air itu bicara mengenai baptisan.
dan baptisan. Kenapa baptisan? Karena air itu membersihkan, menyuci. Kalau bajumu kotor, Anda cuci, kotorannya hilang, jadi baru kembali. Itu metafora mengenai tindakan kita lahir baru, kita mencuci diri kita. Kita percaya baptisan selam, ditenggelamkan, dicuci, dimatikan. Segala hal yang lama, yang kebun binatang itu dimatikan. Dan ketika kita naik ke atas, seperti orang yang sedang revive, bangkit, lahir baru. Segala hal yang lama dia tinggalkan, sudah dicuci, sudah dibuang, sudah larut. Orang Yahudi itu ada yang namanya tradisi mikveh. Mikveh itu pergi ke sebuah kolam yang ada aliran air. Jadi ketika dia masuk ke bait Elohim atau mau berdoa, dia akan merendam dirinya terlebih dahulu di mikveh. Di air yang mengalir. Filosofinya adalah supaya itu adalah simbolik sebetulnya, ya, bahwa semua dosa-dosanya akan ikut mengalir, dan ketika dia bangkit dia menjadi manusia baru dan dia siap dengan berkat-berkat perjumpaan, dengan anugerah, dengan sesuatu yang bersifat rohani dari Tuhan. Itulah yang kemudian diadopsi oleh Yohanes. Karena Yohanes adalah orang Yahudi. Jadi template Yahudinya masih nempel. Tapi dia sekarang berkata, itu bukan lagi kamu melakukan tenggelam dan bangkit itu bukan lagi dalam rangka mikveh. Kamu tenggelam dan bangkit itu dalam rangka baptisan. Sebagai simbol bahwa engkau mati sebagai manusia yang lama dan bangkit sebagai manusia yang baru. Jadi hari ini bagian yang pertama kita harus mengingatkan diri kita dan bertanya, sudahkah aku menjadi manusia baru dalam Tuhan? Sudahkah aku benar-benar lahir baru? Dan tidak ada kelahiran baru tanpa pertobatan. Dan orang yang lahir baru itu disebut bertobat karena orientasinya udah beda. Tidak lagi ke sana tapi ke sana. Jadi benar-benar tujuannya udah beda, arahnya udah beda. Nah mari cek and recheck dirimu. Kalau kita mau dipakai oleh Roh Kudus mengurapi kita, saya percaya Roh Kudus sudah ada dalam diri semua orang percaya. Siapapun dia dari denominasi manapun, Roh Kudus sudah berdiam dalam dirinya. Tapi persoalan diurapi oleh Roh Kudus itu pengalaman yang berulang. Tergantung keyakinan dan tergantung bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan. Apakah Anda mau menjadi bagian dari kerajaan Allah yang supernatural atau tetap bertahan di dalam dunia natural yang adalah daging yang siap musnah. Orientasi kita sudah berubah. Kalau kita sudah diurapi, dijamah dan yakin bahwa di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, saudara, seharusnya kita menjaga hidup kita. Seharusnya yang mendrive kehidupan kita adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai Alkitabiah, saudara. Yesus menjelaskan kepada Timotius bahwa tanpa engkau dibersihkan, kepada Nikodemus, tanpa engkau dibersihkan, engkau tidak akan bisa mengalami ini kalau hanya lahir natural, itu berasal dari ibumu. Engkau harus lahir secara supernatural karena itu berasal dari Bapa. Makanya di sini sebenarnya istilah air dan roh itu adalah bukan pengalaman yang terpisah. Hal kedua yang kita mengerti, Yesus sedang memperkenalkan kepada Timotius kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan. Atau the kingdom of God. Gimana sih? Itu apa toh? Mana? Murid-murid sempat salah paham. Mereka sempat berpikir bahwa kingdom of God itu bicara mengenai istana, ada benteng, ada rajanya. Sehingga mereka berebut, nanti pokoknya aku dulu di sebelah kanannya ya. Kamu di sebelah kirinya, aku sebelah kanan yang paling dekat. Yang berebutan, saudara. Yesus memarahi mereka. Kerajaanku bukan seperti cara engkau memandang kerajaan di dunia ini. Seperti engkau memandang istana, memandang kekuasaan, tidak. Kerajaanku tidak tampak. Tapi hasilnya nyata. Kerajaanku tidak tampak tapi hasilnya nyata. Terlihat hasil dari kerajaan itu. Itu sebabnya kalau kita bicara mengenai kerajaan Allah, the kingdom of God, maka yang pertama-tama kita harus ingat adalah nilai-nilai kekristenan. Nilai-nilai kekristenan. 2 hari atau 3 hari yang lalu saya kedatangan tamu seorang notaris. Dia datang ke ruang gembala diskusi.
Dan kami akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa kalau kita mau menegakkan kerajaan the kingdom of God, ya, maka kita harus berusaha memaksa diri kita mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah. Karena dunia ini sudah jauh dari nilai-nilai itu. Jangan begini ya, saya bilang. Dia konsultasi, aku sebagai notaris itu harus gimana sebenarnya, sebagai orang Kristen. Harus gimana? Ya harus begini. Karena ini bukan wilayah abu-abu. Kingdom of God itu wilayah hitam dan putih. Mau hitam, hitam, mau putih, putih. Itu aja. Sebab kita sedang berbicara mengenai hal-hal yang tidak tampak. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi bagian dan warga negara Kingdom of God, marilah kita mulai memposisikan diri dan kehidupan ini, menjalani hidup dan kehidupan ini dengan prinsip-prinsip Kingdom of God. Alkitab penuh dengan prinsip-prinsip Kingdom of God. Kasih, pengampunan, damai sejahtera, buah-buah roh, bla bla bla, dan sebagainya. Ada orang pengusaha berkata, Pak Pendeta, kalau gitu, Pak Pendeta, dia mendebat saya saudara, pengusaha. Kalau gitu berarti tidak ada, semua orang masuk surga dong. Saya berkata, Ci, dengarin ya, neraka diciptakan supaya ada penghuninya. Nah terus gimana? Ya kakimu baru melangkah satu di sana. Saya gituin sekalian. Jadi tinggal satu lagi, ya terserah. Gak ada yang sempurna Pak Pendeta, betul. Tapi kamu harus berjuang untuk menuju kesempurnaan itu. Tidak boleh lantas menggunakan tidak ada yang sempurna itu sebagai dalihmu untuk do nothing. Berjuang. Siapa orang pertama yang akan masuk neraka kalau gitu Pak Pendeta? Iblis, bukan Cici. Kan kalian tahu tuh kalau Buna ngomong kan selalu terus terang. Dia pucat. Nilai-nilaimu harus diperbaiki, Ci. Values. Kerajaan Allah itu bicara mengenai values. Kalau Anda punya values yang benar di dalam dirimu, maka perilakumu akan benar. Sesuai dengan values itu. Berjuanglah. Sang notaris itu kemarin bilang, aku ini masih abu-abu loh, Abuna. Hah? Ya berjuanglah supaya hitam-hitam saja, putih-putih saja. Jangan abu-abu, nanti susah dibaca. Kalau abu-abu susah dibaca toh. Kita nggak tahu ini hitam atau putih nih. Biarkan Roh Kudus bicara kepadamu apa yang harus Anda miliki. Understandingmu harus dibuka. Supaya Anda berani berbeda dari nilai-nilai duniawi. Karena apa? Karena orang yang dilahirkan kembali itu yang layak untuk Kingdom of God. Kalau tidak dilahirkan kembali, sorry to say, Anda sedang antri menuju neraka. Ingat, neraka ada supaya ada penghuninya. Dan dunia sedang menuju ke sana. Dunia tanpa sadar menuju ke sana. Abuna ingat ada satu perumpamaan. Orang yang berjalan tanpa sadar menuju neraka. Bagaimana cara menjebak dan memburu beruang-beruang kutub. Orang Eskimo, kan beruang kutub sangat senang daging. Mereka mengambil daging dan di dalam daging disimpan beling. Apa itu? Kaca atau simpang di dalam daging disembunyikan besi tajam. Nah, karena si beruang itu rakus, dia lihat itu ada daging, dia makan aja, dia telan. Semakin dia bergerak, kaca atau beling atau benda tajam di dalam perutnya akan makin keluar, akan merobek-robek perutnya. Dan si pemburu tinggal mengikuti jejaknya. Tanpa sadar dia sedang berjalan menuju kematiannya. Semakin sakit kan dia semakin ngolet. Dan semakin lukanya makin lebar. Dan disitulah titik di mana dia akan ditangkap dan disembelih oleh pemburu. Kekristenan yang tidak memiliki nilai kerajaan Kingdom of God akan menjadi seperti itu. Seolah-olah kita masih kuat berjalan. Walah, teman saya kan begini, sistem saya bekerjanya begini, ya aku gini.
tanpa sadar kakimu berjalan menuju neraka. Maka pilihan berada di tangan kita. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan kita bahwa selain kelahiran natural, ada kelahiran supernatural. Dan kalau Anda menyimpulkan, pelayan perjamuan maju ke depan. Kalau Anda mau menyimpulkan bahwa aku sudah lahir secara supernatural. Kalau Tuhan tanya kepadamu, buktinya apa? Tolong berikan saya data supaya bisa saya verifikasi. Dan Anda hanya bisa menjawabnya sendirian. Itu bukan urusan pendeta lagi, saudaraku. Sebab orang yang lahir kembali, cara bicaranya beda. Amin. Perilakunya juga beda. Ngomelnya ke istri juga beda. Cara menjalani bisnisnya juga beda. Ngomelnya ke suami juga beda. Bicaranya ke orang tua juga beda. Cara belajarnya, cara mengelola keuangannya. Jangan ketawa-ketawa, yang ketawa-ketawa itu pelakunya. Harus beda. Jadi cara terhubung dengan Tuhan juga beda. Tapi ini kabar baik buat kita semua. Tidak ada yang bisa berubah 100%. Nggak ada. Berubah! Itu ada dulu film itu. Siapa itu? Ultraman. Berubah! Ada. Makanya kita yang namanya kekristenan itu berjuang setiap hari. Every day. Satu-satu Tuhan ingatkan, oh ya ini salah ya. Ketika ini beres, Tuhan akan ingatkan yang lain. Dan kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan diri sendiri. Nggak bisa. Masih bisa emosi nggak? Masih bisa marah nggak? Masih bisa kecewa nggak? Semua bisa. Tapi kesadaran kita, aku sudah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Oh, itu akan mengontrol segala sesuatu. Mengontrol kakimu, mengontrol hatimu, mengontrol pikiranmu. Perjamuan kudus mengingatkan kita untuk membuat kita menjadi manusia baru. Ada kuasa yang Tuhan berikan melalui kematian Yesus di atas salib. Kita menerima di tangan kita roti dan anggur. Tapi iman kita menerimanya sebagai tubuh dan darah Kristus supaya kita dirimain. Ada salib yang memberi kuasa dan kemampuan kepadaku untuk menjadi manusia baru dalam Kristus. Haleluya. Mari bangkit berdiri dari kursimu, kita siapkan diri untuk perjamuan. Kita nyanyikan lagu tadi, Tuhan kasih-Mu sungguh telah menggetarkan hatiku. Mari rasakan kembali kasih Tuhan. Nikodemus merasakan itu. Hadir di tempat ini ya Tuhan. Lakukan sesuatu untuk menjamah dan mengurapi kami. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi, mari katakan Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah Aku mau dilahirkan dari air dan roh ya Tuhan. Bahwa aku mengalami kelahiran baru itu. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sama-sama katakan. Kasih-Mu ya Tuhan. Mari siapkan dirimu. Yang Kau Siapkan dirimu bagi untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. lebih Mengingatkan engkau bahwa kematiannya
di atas salib untuk membawamu dalam kemenangan. Kau sediakan bagiku, ku sembah. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Apa yang menghalangimu untuk lahir baru, bereskan di hadapan Tuhan. Minta kekuatan melalui perjamuan ini. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan siapkan kami Tuhan, yang bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. bagiku, Berkati tangan-tangan para pelayan-Mu. lebih Terima kasih Tuhan. dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih Biarkan kasih-Mu menuntun kami untuk yang ku mengalami kelahiran baru itu Tuhan. Berani meninggalkan hal daging dalam hidup kami. bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Angkat roni tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang kau pegang ini melambangkan tubuh Kristus? Dan ketika engkau memakannya, engkau mengingat akan kematiannya, dan engkau bersekutu dengan Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
angkat cawan ini di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa darah Kristus tercurah di atas kayu salib? Amin. Dan anggur yang kau pegang ini melambangkan darah Kristus yang tercurah untukmu, membebaskanmu, menandaimu, dan memberitahu kepadamu bahwa Dia mati untukmu, membawamu dalam kemenangan menuju kehidupan yang kekal. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami akan kematian-Mu di atas kayu salib melalui perjamuan kudus hari ini. Kau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa seharusnya kami sudah menjadi manusia baru di saat sekarang ini. Ampuni kami kalau ada yang salah. Ampuni kami kalau dalam ketidakmengertian kami masih mempraktekkan sisi-sisi manusia lama kami, kedagingan kami. Hari ini kami diingatkan bahwa lebih dari sekedar kelahiran natural, ada yang disebut kelahiran supernatural. Dan kami rindu menjadi bagian, kami rindu menjadi warga negara kerajaan-Mu. Menjadi orang-orang yang lahir dari air dan roh. Karena yang mendrive hidup kami bukan lagi kedagingan kami, tetapi roh. Sekalipun kami berada di dunia, tetapi kami bisa menghadirkan nilai-nilai kingdom of God itu melalui perilaku, melalui sikap hati kami, melalui respon kami. Materaikan semua itu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Selamat datang bagi Bapak Ian Baptista Silalahi dari STBI. Selamat datang Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga buat Ibu Reni Mani dari Semarang. Selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Ada juga dari Saudari Citaning Purnamasari. Tuhan memberkati. Saudara Yosef dari Gunung Pati, kami persilahkan untuk berdiri. Ya, Tuhan memberkati. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 17 di channel YouTube Pastor Sony Saluko. Firman online pada hari Rabu tanggal 3 Mei melalui via Zoom dan YouTube bersama Abuna Sony Saluko mulai pukul 19 WIB. Breakthrough Prayer hari Jumat tanggal 5 Mei pukul 5 sore. Dan ibadah Youth pada hari Sabtu tanggal 6 Mei pukul 16.30. Ibadah sekolah minggu tanggal 7 Mei di halaman gereja G2CC. Perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 7 Mei bersama Abuna Sony Saluko. Dibuka pendaftaran untuk Summer Bible Camp tanggal 7 sampai 8 Juli tahun 2023. Register now. Nanti ada kontak Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini. Nanti bisa menghubungi kontak ini ya Bapak Ibu ya.
mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, orang tua yang masih belum mengisi formulir pendaftaran Summer Bible Camp, segera diisi cepat-cepat supaya kita bisa tahu berapa orang pesertanya. Karena ini yang baru pertama kali kita adakan setelah pandemi. Jadi kegiatan-kegiatan dan persiapan-persiapannya benar-benar dimulai baru. Jadi panitia membutuhkan data yang lebih cepat, yang valid untuk peserta. Jadi tolong bawa ini di dalam doa. Sebentar lagi kita akan menyaksikan klip mengenai Summer Bible Camp terakhir yang kita lakukan di gereja kita. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, saya tadi lihat itu ketika dipersiapkan, saudara. Waktu itu anak-anak masih kecil, ya, masih sekia-sekia, masih seperti ini. Tapi sekarang anak-anak itu sudah jadi youth, udah besar-besar. Mereka jadi pembimbing, ya. Oleh sebab itu segera isi daftar, jadwalnya sengaja kita beritahu jauh-jauh hari. Masih 1 bulan ya, masih 1 bulan. Kita saksikan sebentar.
Ya, berikan tepuk tangan. Saya ingin memanggil, lihat dulu, kalian lihat ya, satu generasi sudah kita hasilkan. Saya ingin memanggil siapa yang menjadi peserta pembimbing Summer Bible Camp terakhir, maju ke depan. Ayo cepat. Maju ke depan. Sherlyn maju. Ayo siapa lagi? Mirya. Ayo maju. Siapa lagi yang pernah hadir dalam ibadah, yang pernah mengikuti Summer Bible Camp terakhir? Maju. Cepat. Siapa lagi? Maju. Siapa lagi? Maju. Siapa lagi? Maju. Pembimbing. Kapius turun. Kak Daniel turun. Maju. Siapa lagi? Maju. Ayo maju. Maju. Bapak Ibu. Ayo nak. Buka masker. Lihat wajah mereka sekarang. Ya kan? Waktu Summer Bible Camp terakhir sebelum pandemi wajahnya masih culun-culun. Ya. Masih sekia-sekia. Ini sekarang udah jadi calon dokter. Bayangin. Berapa tahun kita terakhir tidak melakukan itu? Ini sekarang Kapius sudah married, sudah punya satu anak. Bayangin. Saudara, mana people? Wajahnya culun. Mau masuk SMA sebentar lagi. Ini udah lulus SMA. Udah beda kan? Dulu wajahnya culun kan? Masih lihat gak? Udah jadi gadis. Talia udah jadi gadis. Ini tadi yang makan paling pojok. Wajahnya culun. Jadi penari sekarang di gereja kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Satu generasi saudara. Oke? Sekarang anak-anak yang akan ikut maju ke depan di depan kakak-kakakmu. Inilah generasi berikutnya. Mari kita doakan mereka supaya mereka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi mereka juga bisa berdiri di bak seperti kakak-kakak di belakangnya. Ya, aku pernah ikut, inilah hasilnya. Dan kakak-kakak nanti yang punya waktu akan menjadi pembimbing untuk angkatan yang generasi yang ada di depan kita. Kelak kita akan melihat anak-anak itu. Karena Tuhan berkata, Yesus berkata, jangan halang-halangi anak-anak. Biar mereka sejak kecil mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita sudah sepakat dari 100% peserta, 80% dari dalam, 20% kita izinkan dari jemaat luar. Untuk datang, bisa menerima berkat. Tidur di gereja, Bapak Ibu. Mandi di gereja. Ya, saya masih ingat itu. Bagaimana 3 orang ini nih. Mana 3 orang ini, siapa ya? JJ. Mana Obed, sini. Pindah. Farel mana? 4 orang ini, satu geng ini. Pindah. Naik ke atas satu. Ya, lihat wajah-wajah 4 orang ini, geng ini. Ya. Bu Yuni jalan, lampu dimatikan, mereka semua tidur. Saya masih ingat karena saya nonton dari CCTV. Bu Yuni jalan. Mereka tidur di lantai bawah. Di karpet hitam itu mereka tidur di situ. Begitu Bu Yuni lewat, ini 4 orang ini mulai narik selimut temannya. Tangi, hei. Ribut saudara. Nah, lihat wajah-wajah mereka sekarang. Mereka penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita di depan. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Hari ini kami melihat bukti satu generasi. Dan kami bawa generasi berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dalam Summer Bible Camp. Juga kami berdoa melalui anak-anak kami Tuhan. Mereka akan menjadi penjala-penjala manusia. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka akan berbicara dengan otoritas karena ini akhir zaman.
Engkau membangkitkan generasi yang dipenuhi dengan tanda-tanda profetik. Siapkan mereka menjadi teladan dalam perilaku dan karakter. Kau perlengkapi guru-guru sekolah minggu untuk membimbing anak-anak kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa mengangkat tangan kami. Karena anak-anak ini hari Senin akan mulai tes, akan mulai ujian untuk kenaikan kelas. Berkati mereka, berikan kepintaran kepada mereka, kecerdasan dan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan lupa ya Cici Sherlyn, kalau tidak kuliah datang ke Semarang, jadi pembimbing lagi. Ya. Lalu Abuna bawa minuman dari rumah, mereka pesan. Abuna kan senang ke Israel kan, suka bawa oleh-oleh anggur kana. Anggur kana kan sweet wine toh. Ternyata yang menghabisinya Kak Sherin dan kawan-kawan. Jadi ketika yang cowok-cowok datang, mana? Udah habis. Jadi itu bukan anggur alkohol ya, sweet. Wah itu seru sekali. Jadi Bapak Ibu datang, kita ada api unggun. Orang tua boleh datang. Mau tidur juga nggak apa-apa, boleh. Ya nanti ini kita gelar karpet di sini. Ya tidur. Bu hamil nggak boleh ikut ya. Hamil. Berikutnya Bapak Ibu, kita Abuna senang sekali. Ada 4 orang anak Abuna yang menyelesaikan level pendidikan mereka di SMA dan akan melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Kita akan berdoa buat mereka. Setuju ya? Ya, saya mengundang Miriam maju ke depan. Ada 1 anak yang tidak ikut, Cheryl, karena dalam perjalanan menuju Semarang. Ineke maju ke depan. Fanny maju ke depan. Fanny melayani di gereja sebagai pemain musik. Hadap jemaat. Miria melayani di gereja sebagai penari. Ineke melayani di gereja sebagai drummer. Dan Cheryl melayani sebagai penari. 1 generasi, kita akan berdoa juga buat mereka. Mereka menyelesaikan 1 jenjang sekolah. Dan ada hadiah dari jemaat. Ucapan terima kasih disampaikan oleh Abuni. Nah, itu yang buat Cici Cika. Ayo Cici, bantu Mama. Foto kita harus mepet. Siapa yang mau jadi mantu Abuna? Akan berdoa buat mereka Bapak Ibu. Fanny akan melanjutkan studi di Singapura, belajar masak-memasak. Dan nanti ada restoran di situ sisi. Ya kan? Lalu Miria, kita berdoa agar kerinduannya untuk menjadi dokter bisa terrealisasi. Jadi sudah ikut ujian. Mereka berdua juga Ineke sudah ikut ujian. Ineke juga Ineke akan kita berdoa agar Miria dan Ineke juga bisa mewujudkan cita-citanya untuk menjadi dokter. Ya, jadi luar biasa. Menanggapi saya kadang-kadang mikir yang teranan Abuna ini siapa yang jadi mantuku ya? Biar Tuhan pilih sendirilah. Enak gitu toh? Karena nanti kalau saya bilang sama Apo, Papa senang yang ini, bilang yang kawin saya Pak, bukan Papa. Biar dia dengar. Kita berdoa, kita angkat tangan kita kepada mereka Bapak Ibu. Bapak terima kasih atas kelulusan dari Fanny, kelulusan dari Miria, kelulusan dari Ineke. Kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah menyertai mereka dari jenjang SD, SMP, SMA. Dan sekarang kami jemaat datang kepadamu berdoa agar Engkau mengarahkan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya yang terbaik.
Engkau bekerja dan campur tangan untuk masa depan mereka Tuhan. Tempat terbaik Engkau sediakan. Dan Engkau juga memberkati orang tua mereka masing-masing. Segala biaya yang mereka perlukan untuk pendidikan pada level yang berikutnya Tuhan sediakan. Lihat anak-anak-Mu ini melayani dengan setia di rumah Tuhan di tempat ini. Maka Tuhan tidak pernah berutang di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Fani, Engkau berkati Miria, Engkau berkati Ineke, juga Engkau berkati Cheryl. Dan arahkan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Satu generasi yang akan mewarnai dunia dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Jadi kita banyak doa hari ini. Lalu kita akan mengutus satu orang lagi untuk pergi meninggalkan G2CC. Selalu kalau ada yang meninggalkan G2CC itu hati Abuna jadi aduh. Tapi harus kita utus karena mendapat pekerjaan baru sebagai kepala produksi di sebuah pabrik mebel di Jogja. Jadi tugas di Semarang sudah selesai, akan melanjutkan di Jogja. Kita berdoa, Kevin ke sini. Kita berdoa agar Kevin menjadi pengusaha yang sukses, ya, dan cepat menemukan jodohnya dan tetap melayani dan bertumbuh di sana. Ingat, kamu pergi ke sana hanya diutus. Jadi kamu tetap tertanam di G2CC, ya, diutus untuk jadi berkat. Bawa api dari G2CC ke sana. Kita angkat tangan kita berdoa untuk Kevin. Bapa, sejauh-jauh anak pergi, dia akan kembali ke rumah. Dan G2CC adalah rumah buat Kevin. Kau mengutus dia untuk sebuah suasana baru, tempat pekerjaan yang baru di Jogja. Berkati dia Tuhan. Kami melepasnya dengan berkat Tuhan. Buat dia berhasil segala apa yang dia kerjakan. Singkirkan orang-orang yang tidak senang dan promosikan hidupnya. Bawa dia juga untuk semakin takut akan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin hidupnya. Dan Engkau mengarahkannya menjadi pengusaha yang akan menjadi berkat. Dan juga pengusaha yang diberkati. Melalui hidupnya kami akan melihat dan akan menjadi kesaksian. Bagaimana Roh-Mu bekerja di dalam kehidupannya. Dan dia akan melihat apa yang dia mulai bersama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyertai, memberkati, menolong, dan mengurapi hidupnya dan membuatnya berhasil. Kami melepasnya dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan Engkau menjaga keluar masuknya. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat jalannya. Ini sepupu Abuni saudara. Yang berulang tahun, yang terakhir. 1 minggu ini ada yang berulang tahun? Tidak ada? Mari kita bangkit berdiri. Ada? Bu Yuni? Oke, maju ke depan. Ada lagi? Jaden ya? Mana dia? Oh, di bawah. Oh, maestro ulang tahun. Puji Tuhan. Ada lagi? Kita angkat tangan kita arahkan kepada mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Firman-Mu berkata, dalam setiap ulang tahun kami mengingat umur panjang di tangan kanan kami, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri kami. Lakukan hal yang sama untuk Bu Yuni dan juga untuk Maestro. Umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Kau memberkati pekerjaan Ibu Yuni, memberkati pekerjaan Maestro, memberkati keluarga mereka. Kau memberkati apa yang mereka kerjakan. Tidak akan pernah gagal, tapi Tuhan buat berhasil. Pakai hidup kedua anak-Mu ini makin setia mengasihi dan melayani Tuhan. Dan mereka akan melihat bahwa penyertaan Tuhan dalam pekerjaan mereka akan membuahkan hasil. Mereka akan menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Khususnya buat Maestro yang sedang menantikan kelahiran si kecil. Tuhan berkati suami istri ini. Berikan kesehatan yang baik buat Silva, buat baby yang ada di dalam rahim ibunya. Dan pada waktunya akan lahir ke dunia sebagai berkat yang luar biasa bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengizinkan kami melayani dan mengasihi Tuhan hari ini. Dengan duduk dia memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Bahkan mengikuti perjamuan kudus, mengingatkan kami semua betapa Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa Engkau memberkati anak-anak-Mu, berkati pekerjaan-Mu, pekerjaan anak-anak-Mu, berkati kesehatan mereka, dan berikan kepada mereka hati yang makin berkobar-kobar untuk Tuhan. Kami akan berjumpa lagi minggu depan, dan biarlah kami selalu mengerti bahwa setiap berkat yang kami terima itu berasal dari Tuhan. Sehingga ketika kami mengembalikannya menjadi persembahan kami, menjadi benih yang kami tabur untuk pekerjaan Tuhan, di situ kami melihat nikmat yang Tuhan berikan,
bahwa segala berkat yang kami terima itu berasal dari atas. Tuhan, sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada saat ini, lepaskan yang terikat. Dan kami percaya gereja ini akan Engkau pimpin, Engkau akan tuntun untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareha Adonai fiis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panavelecha fekunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai panavelecha feyasim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh sejenak.